Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh. Shalom sahabat channel Roti Manis, kita ketemu kembali dan hari ini kita akan sama-sama belajar renungan firman Tuhan yang berjudul melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Setiap akan memasuki tahun yang baru, biasanya beberapa gereja punya kebiasaan melakukan ibadah ucapan syukur di akhir tahun atas tahun yang akan segera ditinggalkan. Dan sekaligus mengajak jemaat berdoa untuk persiapan memasuki tahun yang baru. Nah, jemaat biasanya nih diajak untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Saya setuju dan menyukai acara-acara seperti itu. Karena memang dengan mengucap syukur atas tahun yang akan segera berlalu, membuat kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan dalam membangun kesiapan untuk memasuki tahun yang baru, kita diajar untuk mengingat bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Tapi persoalannya ada begitu banyak rencana-rencana yang kita buat setiap harinya. Dan kita tidak pernah tahu apakah semua rencana-rencana tersebut bisa atau akan terjadi dalam kehidupan kita.
Sahabat channel Roti Manis melibatkan Tuhan bukan sekedar momentum yang dikerjakan hanya di saat-saat tertentu. Melibatkan Tuhan harus menjadi model hidup yang harus dibangun setiap hari. Kenapa kita perlu melibatkan Tuhan untuk setiap rencana-rencana yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita? Kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan karena kita memiliki keterbatasan. Harus kita akui, kita memiliki keterbatasan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita bahkan tidak mengetahui kapan sampai kapan kita bisa menjalani kehidupan ini. Untuk melihat apakah rencana kita bisa terjadi saja sukar, apalagi untuk memastikan kita bisa hidup 5 menit lagi kemudian, nggak ada yang pernah tahu. Karena memang umur manusia ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Yakobus pasal 4 ayat 13-15 berkata seperti ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu? Hidupmu itu sama seperti uap kata firman Tuhan yang sebentar saja kelihatan. Uapnya kelihatan kemudian berlalu begitu saja. Kelihatan lalu lenyap kata firman Tuhan. Ayat yang ke-15 bilang begini. Sebenarnya kamu harus berkata begini. Jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sahabat channel Roti Manis, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan juga merupakan tanda keberserahan diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kehendaknya lah yang terjadi dan bukan kehendak kita. Sebab pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa atau kita tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Dan di dalam penyerahan diri kita terhadap Tuhan atau kepada Tuhan untuk melibatkan Tuhan di dalam perencanaan, di sana ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 bilang begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat channel Roti Manis. Tentu ketika kita melibatkan Tuhan. Kita bukan melakukannya untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Karena saya percaya berkat-berkatnya merupakan bagian dari kedaulatan Tuhan. Berkat-berkatnya sudah pasti kita terima. Memang dalam bentuk yang berbeda-beda. Tidak selalu dalam bentuk materi. Kita melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita bukan untuk semua itu. Tetapi kita melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita adalah karena Ia telah lebih dahulu mengasihi sahabat-sahabat channel Roti Manis semuanya. Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Ia telah lebih dahulu memberikan rencana-rencananya yang baik dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita merencanakan sesuatu, Tuhan sudah punya rencana terlebih dahulu buat saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuh. Ya, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Rencana yang baik, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kamu, hai sahabat-sahabat channel Roti Manis, hari depan yang penuh harapan. Jadi, saat kita melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita, pribadi Tuhanlah yang kita inginkan. Pribadi Tuhanlah yang kita mau ada di dalam kehidupan kita. Membangun kedekatan dengan Tuhanlah yang menjadi tujuan utamanya. Rencana apa yang sedang atau akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Rencana apa yang ada dalam pikiranmu saat ini yang mau kamu lakukan. Hari ini sebelum semua itu kita kerjakan. Atau bahkan mungkin sebelum kita membuatnya. Libatkan Tuhan. Karena Tuhan senang mendengar apa yang menjadi rencana dalam kehidupanmu. Dan Tuhan ingin menceritakan juga apa yang menjadi rencananya bagi saudara dan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.
Yesus.